Shalom, Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apa kabar saudara? Saya harapkan semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan semuanya baik-baik saja. Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal, kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kalau kami ada sebagai kami ada sampai saat ini. Sungguh semata-mata anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat, baik, dan bersukacita. Mari Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, tetap bersukacita, konsentrasi mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan setiap kami, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapak, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dan tidak sampai 2 bulan lagi kita sudah akan memasuki tahun yang baru. Mendekati akhir tahun, biasanya semakin banyak kesulitan, saudara. Ada bencana alam, ada tantangan yang lain, saudara. Untuk itu, mari kita terus berdoa supaya negara kita selalu dalam keadaan aman, damai, tentram. Kita semua dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang lemah imannya, kurang bergairah, kurang bersemangat dalam hidupnya. Mungkin karena banyak persoalan, baik karena persoalan rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID, resesi global yang sudah diambang pintu, saudara. Namun yang penting, saudara, kita tidak boleh menyerah atau putus asa atau pesimis akan masa depan kita. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang sanggup mengasihi dan menolong kita, saudara. Kita adalah berharga dan mulia di mata Tuhan. Dia yang berjanji untuk berjalan di depan kita. Dia menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan tidak akan pernah membiarkan kita. Itu sebabnya jangan takut dan jangan gentar, saudara. Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh di dalam perjanjian baru yang walaupun banyak tantangan, kesulitan, dan penderitaan, dia tetap bertahan, tetap kuat, tidak pernah menyerah, bahkan dia semakin giat melayani Tuhan. Orang yang lainnya lemah, dia tidak, saudara. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Paulus. Mari kita lihat lebih dahulu, saudara, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan apa yang dialaminya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28, saya tidak membaca semuanya. Dia menyebutkan, saudara, dia mengalami karam kapal, didera, dicambuk, disesah, dilempari batu. Dia banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga. Kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan lain sebagainya. Saudara, sepertinya tidak ada seorang pun hamba Tuhan lain yang mengalami penderitaan seperti dia. Apa sih rahasianya? Dia begitu kuat menghadapi segala tantangan dan kesulitannya. Tema kali ini, saudara, adalah kekuatan dalam kelemahan. Ya. Rasul Paulus menulis, jika aku lemah, maka aku kuat. For when I'm weak, then I am strong. Mari kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Firman Tuhan mencatat, karena itu
Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. For when I'm weak, then I am strong. Nah saudara, bagaimana kita bisa mendapat kekuatan dalam kelemahan kita? Atau bagaimana dan apa sih rahasianya? Rasul Paulus begitu kuat menghadapi segala tantangan dan kesulitannya. Saudara, di sini ada satu rahasia yang luar biasa bagaimana dia bisa begitu kuat menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Mari kita membaca dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai kiasan saja, saudara. Sebab dia tidak pernah tertarik pada harta duniawi seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain. Tapi yang dia maksud adalah harta rohani atau harta sorgawi. Bagi Rasul Paulus, harta yang tak ternilai itu adalah Yesus Kristus, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bagi Rasul Paulus, Yesus Kristus adalah harta yang tak ternilai. Saudara, dia pernah menulis di dalam Kolose 2 ayat 9, dia menulis begini, "Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan." Di dalam Kolose 2 ayat 3, dia juga menulis, "Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Rasul Paulus, Yesus Kristus itu harta yang luar biasa. Berapa harga Yesus dalam hidup saudara? Apakah Yesusmu hanya seharga mobilmu, rumahmu, atau harta benda yang lain? Bagi saya, saudara, Yesus Kristus adalah harta yang tak ternilai. Tidak dapat dibandingkan dengan apa saja. Bisakah kita berkata, semua yang ada padaku boleh hilang, asal jangan Yesus yang diambil daripadaku? Toko bisa dijarah, saudara. Rumah bisa terbakar. Mobil bisa dicuri. Harta bisa dirampok, dan lain-lain. Tetapi siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 35 dan seterusnya dikatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Ayat 38 nulis, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Wow, luar biasa, saudara. Nah, sekali lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Saudara, apa yang dimaksud dengan harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat? Saudara, bejana tanah liat itu murah, banyak, rapuh, mudah retak, saudara. Itu bejana tanah liat. Ini adalah gambaran kita sebagai manusia yang rapuh, saudara. Mudah lemah, kita suka emosi, gampang kecewa, mudah putus asa, gampang panik, tersinggungan, suka ngamuan, tidak sabaran. Memang kita
semua dari debu tanah, saudara. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, Rasul Paulus juga manusia yang rapuh. Namun sebagai manusia yang rapuh, ia mempunyai harta yang tak ternilai, saudara. Yaitu Yesus Kristus mau dan berkenan tinggal di dalam kehidupannya. Loh, kalau harta itu mahal, tidak ternilai harganya, kok ditaruh dalam bejana yang murah, rapuh, mudah pecah. Harusnya kan ditempatkan di tempat yang aman, terlindung. Misalnya lemari besi dan dikunci rapat-rapat. Saudara, mengapa Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu, mau tinggal di dalam kita, manusia yang lemah ini, saudara? Alasan yang pertama, supaya kita manusia yang tidak berharga dan tidak bernilai ini menjadi berharga dan bernilai. Itu alasan yang pertama. Nah, disinilah letak rahasia daripada kekuatan Rasul Paulus, saudara. Saudara pernah melihat pot bunga yang terbuat dari tanah liat? Kalau itu saya tawarkan, diberikan kepada saudara, pasti saudara tidak mau. Betul? Buat apa? Bikin kotor saja. Di rumah ombyoan, murah lagi. Tapi kalau cincin ini saya taruh di dalamnya, mau saudara? Oh pasti mau. Mengapa? Karena di dalam bejana tanah liat ini ada barang yang berharga. Saudara tidak tertarik pada tempatnya, tapi tertarik pada barang yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua manusia sebetulnya tidak ada harganya di mata Allah. Sebab telah kehilangan kemuliaan Allah akibat jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23, saudara dikatakan, we are come short from the glory of God. Kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, karena Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu ada dalam hidup kita, itu yang membuat kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Bahkan Tuhan berkata kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita sebagai biji mata Allah. Saudara, sadarkah saudara bahwa saudara ini sangat berharga, bernilai, dan mulia di mata Allah? Walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan, jahat, memang hanya bejana tanah liat, saudara. Tapi dengar, karena Yesus tinggal dalam kita, kita jadi berharga dan bernilai di mata Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau saat ini saudara belum sadar, belum sungguh-sungguh cinta Yesus, mari bertobat. Buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Miliki Yesus, cintai Dia dengan segenap hatimu. Sehingga hidup saudara jadi berharga, jadi bernilai di mata Allah. Sebab tanpa Yesus, hidupmu nol besar. We are nothing. Biar saudara punya banyak uang, deposito, mobil mewah, rumah seperti istana. Tapi tanpa Yesus nol besar, saudara. Saudara tidak usah minder atau kecil hati. Walau saudara sebagai pegawai biasa, atau sebagai supir, bahkan asisten rumah tangga. Jika saudara punya Yesus, saudara punya segalanya. Walau saudara banyak kekurangan, kelemahan, keburukan, Allah melihat saudara berharga, mulia. Allah mengasihi saudara. Atau sebaliknya, walau saudara punya banyak kelebihan, dipercaya banyak hal, sukses, kaya, cantik, tampan, pandai, banyak titelnya. Jangan sombong, saudara. Ingat, kita hanya bejana tanah liat. Yesus berkata, without me you can do nothing. Saudara, ada seorang wanita kecil, kurus, tapi luar biasa. Namanya Madam Teresa atau Bunda Teresa. Saudara pasti tahu. Seorang wanita kecil, lemah, tapi dapat melakukan perkara-perkara besar. Hidupnya dibaktikan untuk melayani kaum lemah, miskin dan papa. Dia disebut orang kudus gelandangan, saudara. Tahun 1979, dia menerima hadiah Nobel Perdamaian. Dia orang hebat. Saat meninggal tanggal 5 September 1997, upacara pemakamannya dihadiri 2 juta orang, saudara.
4 presiden, 11 mantan presiden, 2 perdana menteri, 3 ratu, 111 menteri. Wow, amazing, luar biasa, saudara. Sebelum meninggal dunia, dia diwawancarai majalah Time yang sangat terkenal itu. Beliau berkata, saya bukanlah siapa-siapa, saya bukan apa-apa, I'm nothing, katanya. Saya hanyalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan yang besar. Tuhanlah yang berpikir, tangannya yang menulis. Pensil itu tidak bisa apa-apa, tapi tangan Tuhan ingin memperlihatkan kekuasaannya dengan menggunakan hidupku. Dia begitu rendah hati, saudara. Tidak sombong. Dia sadar dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhanlah yang hebat, katanya. Oh, puji Tuhan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, supaya kita manusia yang rapuh, lemah, suka emosi, mudah kecewa, gampang hancur ini, saat harta yang tak ternilai itu masuk di dalam hidup kita, kita menjadi kuat, saudara. Sekali lagi kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus mengakui bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, katanya, bukan dari dirinya sendiri. Saudara, ketika harta yang tak ternilai, Yesus Kristus itu tinggal di dalam dia, itu yang membuat dia tetap kuat menghadapi segala tantangan dan kesulitan apapun. Membuat dia tidak pernah mundur, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, juga ayat 12 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus berkata dengan yakin dalam Filipi 4 ayat 13, saudara. I can do all things through Christ who strengthened me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia begitu yakin kuasa Allah itu tidak terbatas. Ayat 12 berkata, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Walaupun setiap hari maut mengintai Rasul Paulus, mengancam dirinya, tetapi dia tidak pernah mundur. Why? Kenapa, saudara? Sebab kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu membuat dia terus berjuang, saudara. Saya mau beritahu, saudara, yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen hari-hari ini adalah kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Sehingga kita bisa terus mengiring Tuhan dengan setia. Walaupun banyak badai, tekanan, persoalan yang menggoncang perahu kehidupan kita. Saya suka atau senang dengan kalimat kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Ini artinya, saudara, kekuatan yang tidak terbatas, yang tidak terukur, dan terus-menerus ada. Tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, terus mengalir dalam kehidupan kita yang percaya. Nah, jika harta yang tak ternilai, Yesus Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita sebagai bejana tanah liat, kita menjadi kuat, saudara. Walaupun di depan kita ada krisis, orang lain pada bingung, perdagangan sepi, macet, kita bisa tetap tenang dan kuat, saudara. Sukar bagi saya untuk menjelaskan kekuatan Allah yang melimpah-limpah, sebab tidak bisa dirasakan, saudara. Seperti angin, tidak dapat dilihat dengan mata, tapi dapat menumbangkan pohon besar. Seperti Rasul Paulus yang tidak pernah menyerah, tahan berdiri walau sengsara menderita. Jika saudara memiliki kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu, orang lain boleh berkata no hope. Tidak ada pengharapan, tidak ada jalan lagi, tidak mungkin sembuh, perusahaan siap gulung tikar. Tetapi saudara akan tetap tenang menghadapi semuanya itu, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah dan tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sebab itu, jadikan Yesus Kristus sebagai harta yang tak ternilai di dalam hidup saudara. Maka kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu akan ada di dalam diri saudara.
Walaupun seberapa hebat masalahnya, seberapa besar persoalannya, tetapi jika saudara memiliki kekuatan Allah yang melimpah-limpah, yang membuat Rasul Paulus tetap teguh berdiri. Memang dia manusia biasa, seperti bejana tanah liat. Tetapi dia berkata, walau dihempas, ditindas, dan seterusnya, tidak binasa katanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika saudara saat ini merasa takut, gentar, bimbang, kecewa, dan lain-lain, saudara akan bisa terus berjalan dengan tegak, sebab kita percaya jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengapa harta yang tak ternilai itu mau tinggal dalam bejana tanah liat? Supaya kita jadi saksi Tuhan. Kita baca ayat 10 dan seterusnya dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, pada zaman dahulu, tentara yang menang perang itu menjarah banyak, ya, harta benda, emas, permata, berlian, dan lain-lain. Kemudian dimasukkan dalam gentong besar dari bejana tanah liat. Lalu diarak, saudara, dipertontonkan sebagai tanda kemenangan. Menjadi kesaksian bahwa mereka sudah menang dalam peperangan. Saudara, hari-hari ini kita ingat firman yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "You are the light of the world." Engkau adalah terang dunia, engkau garam dunia. Rasul Paulus menulis bahwa engkau adalah surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Alkitab tidak berkata, tolong ya, mudah-mudahan engkau menjadi terang, garam dunia, menjadi surat yang terbuka. Tidak. Tapi dengan tegas, Alkitab mencatat, goye, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita boleh menjadi saksi Tuhan, mulai dari keluarga kita, sampai ke Yerusalem, sampai ke ujung bumi, untuk memenangkan jiwa-jiwa, saudara. Nah, mungkin hari-hari ini saudara sekarang mengalami kebingungan, panik, ketakutan, khawatir akan masa depan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Izinkan Yesus Kristus masuk dan memerintah dalam hidup saudara. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Tema kita hari ini adalah kekuatan di dalam kelemahan. Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. For when I am weak, then I am strong. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan dalam kelemahan itu, saudara? Jadikan Yesus Kristus sebagai harta yang tak ternilai di dalam hidup saudara. Mengapa harta yang tak ternilai itu mau tinggal di dalam bejana tanah liat, saudara? Ya, saya sudah menyampaikan tadi yang pertama, supaya bejana tanah liat itu menjadi berharga. Yang kedua, supaya bejana tanah liat itu menjadi kuat. Yang ketiga, supaya bejana tanah liat itu menjadi saksi. Nah, mengapa Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu mau tinggal di dalam manusia yang lemah ini, saudara? Sekali lagi saya ulangi, supaya kita manusia yang tidak berharga dan tidak bernilai itu menjadi berharga dan bernilai. Yang kedua, supaya kita manusia yang rapuh, lemah, dan gampang kecewa itu menjadi kuat. Dan yang ketiga, mengapa Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu mau tinggal dalam kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan ini, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Sekali lagi, mengapa Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu mau tinggal dalam kita manusia yang lemah ini? Sekali lagi, yang pertama supaya kita menjadi bernilai. Yang kedua, supaya kita menjadi kuat. Yang ketiga, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur, kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Memang kami manusia lemah, rapuh. Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kekuatan melalui firman Tuhan.
Memang kami semua adalah bejana tanah liat. Tetapi kalau Yesus Kristus, harta yang tak ternilai itu ada di dalam hidup kami, kami akan menjadi berharga dan menilai, kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi saksi Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka masing-masing. Ketika mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak bergairah, tidak bersemangat, firman Tuhan menguatkan mereka semua. Kami percaya mereka yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati, bahkan yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami supaya tetap aman, terkendali, tidak ada kerusuhan, tidak ada keduduhan. Beri hikmat kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya untuk memimpin bangsa ini lebih berhasil, lebih hebat lagi, Bapak. Kami terus juga berdoa buat virus corona ini, kalau Tuhan kehendaki, singkirkan dari negara kami, dari muka bumi ya Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengendalikan dunia ini. Kalau Tuhan mau, pasti bisa terjadi. Tapi seandainya tidak, kami juga tetap percaya Engkau Allah yang Maha Mengetahui. Engkau punya rencana yang lain, supaya orang yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, yang selalu mengandalkan kekuatan harta, kedudukan, pangkat mereka, saat ini tidak berdaya melawan virus yang kecil. Mereka bertobat mencari Yesus, sang kebenaran itu. Kami bersyukur sudah banyak orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Dan kami berdoa lebih banyak lagi orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala perkara dalam tangan Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami seminggu ke depan ini, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Tuhan kirim malaikat surga membentengi, menjaga, melindungi mereka, menjauhkan daripada segala mara bahaya dan lain-lain gangguan. Buatlah berhasil apapun yang dikerjakannya, biar hanya nama Tuhan Yesus yang dipuji, dipermuliakan. Sekarang anak-anakmu membuka kedua tangan mereka, saudara taruh tangan saudara yang kiri di dada, dan percayalah Yesus ada di tengah-tengah kita, Dia mengasihi kita, Dia bahkan pasti bisa memberkati kita. Ya rala bahataka ya rala masih. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Sampai berjumpa kembali pada masa yang akan datang. Tuhan memberkati saudara, tetap semangat saudara, shalom.